lagi kita di ibadah sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Dengan tema minggu ini adalah Aku Berharga. Sekali lagi, Aku Berharga. Sudah siap? Untuk memuji nama Tuhan. Pastinya untuk sudah. mendengarkan firman Iya. Tuhan. Oke, jadi ikuti terus dari awal, pertengahan sampai akhir. Gak usah, jangan di skip. Nggak Jangan boleh, di Kak. post-post, iya di post-post juga. Aduh, pokoknya dengan siap ya, pakaian yang rapi. Lalu ada apa? Alkitabnya, Ada Alkitabnya, buku tulisnya. tulisnya. Oke, Oke. adik-adik, sampai ketemu nanti ya. Selamat beribadah. beribadah. Stay tune terus. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Ya, puji Tuhan. Pada hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam ibadah online Sekolah Minggu HKI Bekasi Kota. Inang percaya kita semua baik-baik dan sehat-sehat. Dan Inang percaya pada hari ini kita bersuka cita. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam ibadah, Inang ingin tanyakan, apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Apakah adik-adik sudah berpakaian yang rapi? Karena kita akan menghadap hadirat Tuhan, tetap harus berpakaian rapi. Apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya, alat tulisnya? Baik, puji Tuhan. Berarti adik-adik sudah siap. Inang ingatkan selama ibadah tidak tidur-tiduran, tidak makan dan minum, tetapi kita mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Inang undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami dan berilah pertolongan. Amin. Selanjutnya ibadah akan dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik. Bertemu lagi bersama kakak dan abang guru sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Sudah siap pasti. Oke, siap, bagus. Selain bertemu guru-guru sekolah minggu, kita juga mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Bertemu di dalam kasihnya Tuhan Yesus, di dalam anugerahnya. Karena itu kakak ajak adik-adik berdiri. Berdiri ya. Ya, berdiri kita menyanyi lagu Bertemu dalam Kasihnya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam-Mu. Sekali lagi dari awal. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, oke adik-adik. Kayaknya adik-adik di rumah masih semangat ya, Kak? Masih dong, Kita masih angkat berdiri. lagu ini sekali lagi Oke, kali ya, Kak, ya? boleh. Dari awal ya, Kak, ya? Dari awal ya, Dari adik-adik. awal Oke, ya. Kak. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Seperti yang adik-adik ketahui, Bapak itu sangat sayang kepada anak-anaknya.
Oleh karena itu kita menyanyikan lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya. Sambil melipat tangan, menutup mata, kita akan berdoa selanjutnya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Untuk doa pembuka, kita akan panggilkan untuk Aurel Tumanggung. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang boleh kami alami hari lepas hari. Terima kasih untuk pagi ini kami masih boleh mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu. Walau lewat online, kami percaya Engkau tetap memberkati kami. Berkati kami pribadi demi pribadi agar kami dapat menyenangkan hati-Mu. Berkati kakak sekolah minggu yang akan melayani kami. Berkati firman Tuhan yang boleh kami dengar agar kami dapat memahami. Berkati juga jaringan yang kami pakai untuk sekolah minggu agar dapat berjalan dengan baik. Dan juga berkati anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, terima kasih untuk Aurel. Selanjutnya kakak mau sapa dulu adik-adik yang di rumah nih yang sudah mengikuti, yang lagi mengikuti ibadah ya. Kakak sapa, shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, adik-adik yang di rumah semangat ya. Oke, kalau karena adik-adik yang di rumah semangat nih, kakak mau ngajak adik-adik kita mendaki gunung. Yes, jalan-jalan ya. Jalan-jalan ya, kita ke lembah yang lembah dalam, ke rumput hijau. Oleh karena itu adik-adik berdiri dulu. Berdiri. Sudah berdiri? Oke, kalau gitu kita menyanyikan lagu Ku Daki-daki atau Yesus Besertaku. Ku daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau bentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan
berbeda kita tetap sama di mata Tuhan. Seperti lagu ini, aku dan kamu sama di mata Tuhan. Nyanyikan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Katakan yang gendut, Yang gendut, yang gendut, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih, yang lemah, yang kuat, semuanya disayang Tuhan. katakan Karena aku dan kamu sama di mata Tuhan. Kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Hebat banget ya Tuhan, yang kita semua sama di mata Tuhan. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik yang di rumah persiapkan Alkitabnya ya. Sudah? Sudah, oke. Kita akan menyanyikan lagu Lingkupiku. Katakan lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan tenang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kita nyanyikan lagi awal lingkupiku dengan sayapmu. dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan tenang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Arga Burutomi. Shalom adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita siapkan Alkitabnya, lalu kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, tiba saatnya kami pada hari ini akan mendengarkan, membaca, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami supaya dapat fokus ya Tuhan untuk memperhatikan guru sekolah minggunya yang menjelaskan
supaya kami juga dapat merenungkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami dapat mengerti apa yang dimaksud firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni juga segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak berada di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini tertulis di kitab Mazmur pasal yang 127 ayat 3 sampai 5. Kakak ulangi, Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Kakak akan membacakan untuk adik-adik semua. Adik-adik tolong perhatikan ya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ya, demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu di tanggal 6 Juni ini minggu pertama ya di bulan Juni, bertemanya adalah Aku Berharga. Temanya itu masih ada kaitannya dengan tema yang minggu lalu ya adik-adik. Kalau minggu lalu kan berharga di mata Tuhan. Nah, di sini kita di sini akan menegaskan lagi bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Jadi kakak jelaskan dulu sedikit tentang di perikop ini. Di Mazmur 127 ini, Mazmur ini kan ditulis oleh Daud ya, tapi di khusus 127 ini dia merupakan ungkapan imam seorang raja Israel. Nah, dikenalnya itu dengan kebijaksanaannya. Ada yang tahu nggak adik-adik? Raja Salomo. Dia Raja Salomo ini merupakan anaknya dari Raja Daud ya. Nah, ungkapan imannya ini dia tuh Salomo ini tuh berbahagia atas berkat-berkat yang telah diberikan oleh Tuhan, dan dia itu merasa sosoknya itu adalah istimewa. Jadi Salomo ini, kalau adik-adik baca di ayat 1 tuh nyanyian ziarah Salomo. Jadi ini adalah ungkapannya si Raja Salomo. Raja Salomo itu mengungkapkan bahwa ia merasa sangat istimewa. Nah, tapi istimewanya itu bukan karena harta kekayaan yang ia punya loh adik-adik. Bukan juga karena wajahnya yang ganteng, yang cakep, terus perjalanan yang bagus itu melayani Tuhan. Dia seorang raja yang bagus lah, yang hebat, yang berhasil. Bukan karena itu, tapi dia merasa istimewa karena dia merasa Allah itu, Tuhan Allah selalu menyertai dia dimanapun dia berada dan dimanapun apapun yang ia lakukan gitu. Jadi dia tuh berbahagia, seperti yang ada di ayat 5 tuh, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah itu, jadi sebenarnya dia merasa kalau ada kekayaan, kedudukan, tahtanya gitu loh, jabatannya sebagai raja itu bukan itulah yang membuat istimewa, tapi ketika dia setia beribadah dengan Allah, maka hidupnya itu begitu bahagia gitu. Jadi bukan senangnya doang, tapi dia hidup bahagia karena hidupnya itu di tangan Tuhan. Nah di sini nah itu Mazmur 127 itu menceritakan, pokoknya intinya Raja Salomo ini sangat bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Dan ingat ya adik-adik, sebenarnya inti dari firman Tuhan pada hari ini, kita itu istimewa karena kita mau setia untuk beribadah kepada Allah. Itu istimewanya kita, dan kita itu semua berharga di mata Tuhan.
adik-adik dari sekarang pun, walaupun adik-adik mungkin masih kecil ya umurnya, kan dari ada yang kelas kecil, kelas besar, dan kelas para remaja, adik-adik sudah harus paham, sudah tahu bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan itu maksudnya kita spesial, kita istimewa, tidak ada bedanya satu sama yang lain, dan kita itu sama di mata Tuhan. Ada tadi kan kita nyanyi ya, aku dan kamu sama di mata Tuhan. Itu karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang sayang sama kita ya. Jadi adik-adik itu jadi ingat, bukan karena ganteng, bukan karena cantik, bukan karena pintar, tetapi adik-adik itu istimewa, adik-adik itu berharga memang karena Allah, Tuhan Yesus itu menyayangi adik-adik dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai adik-adik nih. Walaupun kalau adik-adik merasa, aduh aku lagi jelek nih, misalkan aku lagi nggak bagus deh kayaknya, terus kayak hidupku lagi menyedihkan ya gitu, atau lagi mengalami pengalaman yang buruk, tenang saja, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan adik-adik. Jadi adik-adik juga jangan khawatir. Nah, adik-adik tadi kan juga harus mengakui bahwa adik-adik itu berharga di mata Tuhan. Nah, dan ketika kita bisa mengakui, setuju kalau Allah itu selalu bersama-sama kita, nah maka dari itu kita bisa hidup memiliki semangat untuk ya hidup. Nah, hidupnya itu hidup untuk Tuhan. Caranya itu ya kita belajar, kita hidup untuk Tuhan dengan menyenangkan sesama kita juga. Kayak misalkan kita belajar, lalu kita kalau di rumah sekarang kan belajarnya online, berarti ada kesempatan, masih ada bisa lah waktu untuk bantu-bantu orang tua. Kalau misalkan udah nggak sekolah lagi, misalkan pelajaran udah selesai, ada waktunya untuk membantu orang tua. Lalu nanti pas ada PR, nah adik-adik juga semangat untuk mengerjakan PR. Jadi nggak bermalas-malasan atau nanti-nanti dulu ya, nanti-nanti dulu kayak gitu. Nah di sini kakak juga pengen kasih tahu, kakak pengen sharing nih. Ada syarat, bukan syarat ya, ada beberapa hal untuk kita tuh bisa berharga di mata Tuhan tuh apa sih gitu. Yang pertama, kita harus bisa memberi diri. Memberi diri itu artinya ya menyerahkan seluruh hidup kita ke Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus gitu. Jadi berikanlah hidup kita tuh setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan itu berarti kita tidak akan meninggalkan Tuhan gitu. Kita berjanji sama Tuhan, sama diri sendiri supaya tidak jauh lah dari Tuhan. Nah, caranya dekat sama Tuhan tuh gimana? Udah tahu lah ya adik-adik pasti ya. Setiap minggu kita pasti menjelaskan. Memang intinya ke situ, menjadi orang-orang yang penuh kasih, setia beribadah kepada Tuhan. Caranya gimana coba? Caranya untuk setia kepada Tuhan yang pertama, rajin berdoa yang pastinya. Yang kedua, rajin beribadah, diikuti ibadah online sekolah minggunya, diikutin enggak? Ditonton enggak? Disaksikan enggak? Diikutin dong ya, bagus. Lalu membaca firman Tuhan. Nah, enggak cuma membaca kan, tapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, menghayati itu merenungkan firman Tuhan. Jadi kita nggak cuma baca, tapi kita tahu apa sih maksudnya, apa sih maunya Tuhan nih di dalam firman Tuhan hari ini tuh maunya kayak gimana sih gitu. Itu intinya ya, bahasa yang mudah dipahami. Jadi kalau kita berdoa supaya Tuhan tahu mau kita tuh apa. Nah kebalikannya, kita tahu mau Tuhan itu apa dari firman Tuhan yang disampaikan, dari kebenaran-kebenarannya. Berarti ya kita harus baca. Kalau kita nggak baca, ya kita nggak tahu perintah-perintah Tuhan apa ya. Kita nggak tahu kalau Tuhan tuh bilang kita berbahagialah
dalam hidupmu dan kita harus tinggal di dalam Tuhan. Coba deh adik-adik baca di Yohanes 15 ayat 5. Coba kakak ada satu ayat tambahan nih selain di Mazmur ini. Ada di Yohanes 15 ayat 5. Coba siapa yang sudah dapat? Sudah dapat semua ya? Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wah, itu kan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Berarti aku itu siapa tuh di situ? Tuhan ya, Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, dan ranting-rantingnya itu kita. Kalau pohon sama ranting kan gak bisa dipisahkan ya. Kalau misalkan putus, copot gitu berpisah ya namanya bukan pohon, bukan pokok anggur ya. Bukan ya. Jadi pokok anggur dan ranting itu selalu bersatu, selalu berdekatan, tidak bisa dipisahkan. Nah, itu berarti gitu kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Tinggal itu kan maksudnya coba kalau adik-adik tinggal di rumah berarti apa? Menetap kan? Menetap, gak pergi-pergi gitu. Kalau tinggal di dalam, tinggalnya di mana? Di sini. Nah, berarti kan memang rumahnya di situ kan. Nah sama. Kalau jadi kita itu harus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan itu berarti ya ada Tuhan nih, Tuhan tuh tinggal dalam hati kita, dalam hidup kita. Ya berarti kita harus rajin berdoa, beribadah yang tadi seperti yang tadi kakak bilang gitu. Jadi kita memang harus semangat untuk berdoa, untuk hidup di dalam Tuhan, karena kita tahu kita sangat berharga di mata Tuhan. Jadi ya hidup kita juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu cara kita untuk berterima kasih juga kepada Tuhan karena sudah membuat kita berharga. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau aku berharga. Jadi kalau misalkan adik-adik ngerasa tadi merendah, kalau zaman sekarang tuh insecure gitu. Kalau adik-adik tahu tuh ada istilah insecure. Jadi daripada insecure lebih baik bersyukur ya adik-adik ya. Jadi jangan terlalu minder kalau misalkan adik-adik kok gemuk, kok teman-teman aku bisa apa istilahnya tuh kalau zaman sekarang body goals gitu ya, kok bisa badannya bagus terus tinggi ya, aku pendek gitu loh. Kan adik-adik lagi masa pertumbuhan gitu, maksudnya ya jangan sedih dulu gitu loh. Tetap semangat untuk menjalani hidup gitu, tetap semangat untuk menjadi pelaku firman, untuk belajar, ibadah, doa. Jadi kita semangat dan setia beribadah kepada Allah, karena kita ini apa tadi? Berharga di mata Tuhan, berharga, istimewa, spesial, itulah hampir sama kata-katanya ya. Intinya Tuhan Yesus itu sayang sekali sama adik-adik. Kalau sekolah minggunya juga orang tua. Jadi gak usah ya ngerasa kecil, rendah hati, rendah diri, kecil hati gitu, sedih, kecewa. Enggak ya adik-adik ya. Ada Tuhan Yesus, ada orang-orang di sekitar adik-adik yang sangat sayang sama adik-adik semua. Oke, semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Coba untuk yang terakhir nih, kita harus apa? Semangat setia kepada Tuhan karena kita berharga di mata Tuhan. Coba yuk bilang, aku sesuai tema nih hari ini. Aku berharga. Coba sebutkan 1, 2, 3. Ku berharga. Berharga di mana? Di mata Tuhan. Oke adik-adik, semangat ya, sama-sama belajar semuanya. Semoga ngerti ya apa yang dimaksud hari ini, bahwa kitalah berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah membuat kita berharga. Untuk itu kita
harus selalu hidup di jalan Dia untuk memuji dan memuliakan namanya. Oke adik-adik, sudah selesai, boleh ditutup Alkitabnya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sungguh luar biasa ini. Terima kasih Tuhan Yesus telah mengingatkan kami kembali kalau kami ini berharga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hal itu. Terima kasih sudah membuat kami istimewa, bukan karena fisik kami, bukan karena apa yang kami lakukan, tetapi memang kami sudah berasal dari-Mu dan karena Engkau yang mengasihi kami terlebih dahulu. Kiranya kami dapat menerapkan itu, meresapi itu, menghayati itu dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik, yang berharga di mata-Mu, tidak mengecewakan-Mu, tidak mendukakan hati-Mu, selalu semangat untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong ampuni segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak berada di hadapan-Mu dan juga layak menerima berkat daripada-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk Kak Arga yang sudah membawakan firman Tuhan untuk hari ini. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk adik-adik yang di rumah dipersiapkan persembahannya. Kita akan menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan itu pengharapan. Diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan mendoakan persembahan kita, dan kita akan tutup ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah adik-adik kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Yeay, sudah selesai pada adik-adik. Betul sekali. Diikuti ya dari awal sampai akhir ya. Ya. Gak di skip kan ya? dong. Oke, untuk minggu depan masih ada loh ibadah Ya. online. Nah, jadi ditunggu saja ya adik-adik ya. Di subscribe dan Dicek iya dinyalain tuh tombol. loncengnya. Notifnya selalu dapat. Betul sekali ya. Oke. Selain itu, kakak juga ingin mengingatkan adik-adik yang di rumah untuk berjaga-jaga pada 5M. Iya, Apa saja itu? protokolnya yang pertama Memakai masker. memakai masker adik-adik. Apa tuh? Kedua. Mencuci Mau tangan. ya mencuci tangan dan menggunakan apa Hand sanitizer. sanitizer. Yang ketiga, menjaga menjaga jarak Jaga jarak. jauh. Yang keempat, menjauhi menjauhi kerumunan. kerumunan. Kalau bisa nggak keluar dulu ya, nggak pergi dulu kalau nggak penting banget. Dan yang terakhir adalah memanjatkan doa kepada Tuhan supaya corona ini agar cepat hilang. supaya kita bisa berkumpul Bertemu bertemu kembali. secara langsung. Iya. Oke adik-adik, dah selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu